Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab ke-19, yaitu doa menurut ajaran Alkitab. Jadi bab ke-19 yaitu doa menurut ajaran Alkitab. Nah, nanti bacaan Alkitab kita di bab ke-19 ada di Matius pasal 6 ayat 9 sampai ke-13 dan Markus 11 ayat ke-25 dan Lukas 18 1 sampai 7 serta Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hari ini kita akan melanjutkan di bab ke-19 di poin yang ke-A, yaitu pengertian doa. Jadi definisi doa adalah sebagai permohonan yaitu atau harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi definisi doa itu sebagai permohonan harapan kita baik kepada diri kita sendiri atau keluarga atau mungkin ke depan kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu permintaan, di mana doa-doa kita itu permintaan baik permintaan tentang kesembuhan, permintaan tentang yang lain dan sebagainya. Dan jangan lupa juga bahwa di dalam doa juga ada pujian, di mana pujian kita kepada Tuhan menaikkan rasa syukur kita jika harapan dan permintaan kita dikabulkan sama Tuhan. Atau sebaliknya, jangan hanya pas waktu harapan dan permintaan dikabulkan baru kita memuji Tuhan, tetapi seringkali kita juga harus belajar memuji Tuhan walaupun harapan dan permintaan itu tidak dikabulkan. Itu bagian dimana kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bagian kita permohonan kita kepada Tuhan melalui pujian. Itu bagaimana semuanya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita saja yang jadi. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa di dalam memohon kepada Tuhan baik harapan-harapan kita ataupun permintaan kita dan itu tidak terjadi atau tidak dikabulkan sama Tuhan, jangan pernah kita kecewa. Tapi di mana kita permohonan pujian ini penting kepada Tuhan. Karena apa? Itu menunjukkan bagaimana kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kok jawabannya tidak kunjung-kunjung datang ya di masa-masa pandemi seperti ini. Ekonomi keluarga saya dengan kondisi yang down, atau mungkin keadaan kok pandemi kok justru kok nggak berhenti-berhenti ya. Sepertinya kita kehilangan harapan. Tapi kita kehilangan, sepertinya rasa permintaan doa kita itu nggak didengar sama Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan ini, bagaimana kita mau menyerahkan pujian kita kepada Tuhan, rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi bukan hanya waktu senang saja kita memuji Tuhan ketika jawaban semua dikabulkan atau harapan kita dikabulkan, tetapi baik kondisi yang nggak enak sekalipun kita tetap terus memuji Tuhan. Belajar dari kehidupan Ayub, kehidupan Yusuf, di mana mereka mengalami begitu banyak ujian, tantangan hidup, masalah hidup, tetapi dia justru tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat juga kehidupan Raja Daud ya, itu bagian di mana kita belajar dari kehidupan Raja Daud, bagaimana dia tetap terus mengucapkan syukur walaupun dengan begitu banyak masalah, dia tetap terus berserah dan kepada Tuhan. Bukan hanya hal yang baik saja dia menaikkan syukur, tetapi baik kondisi yang gak enak sekalipun dia belajar untuk mengucap syukur. Nah, kita patut belajar dari kehidupan beberapa tokoh Alkitab yang tetap baik kondisi senang dia tetap memuji Tuhan, baik kondisi yang terpuruk sekalipun dia tetap belajar menaikkan syukur kepada Tuhan atau pujian kepada Tuhan. Nah, itulah bagian dari definisi doa sebagai permohonan yang ada harapan, permintaan dan pujian kepada Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama memuat sekitar 85 doa.
dan 60 pasal Mazmur berisi doa serta 14 bagian Mazmur yang dapat disebut dengan doa. Nah, di dalam doa ada hubungannya yang akrab antara manusia dan Tuhan. Tadi Mister sudah singgung bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana kehidupan Yusuf, bagaimana kehidupan Raja Daud. Apalagi dengan kehidupan kita. Kita juga belajar bahwa di dalam doa tadi ada harapan, permintaan dan pujian. Di situ kita tetap terus menaikkan rasa syukur kita, ada hubungan yang akrab kita sebagai manusia dengan Tuhan. Nah, itu perlu kita patut belajar dari kehidupan beberapa tokoh. Nah, salah satunya adalah Abraham dalam kitab Kejadian 15 ayat 2, dan kalian bisa membacanya di rumah itu, dan kalian dapat mencermati dan kalian dapat melihat bagaimana kehidupan manusia dan Tuhan itu sangat akrab melalui doa. Jadi jangan biarkan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita sibuk dengan usaha kita, kerja keras kita. Masa kita di kondisi seperti ini doa-doa saja, nggak perlu doa, kita perlu kerja saja. Nah, tapi justru sebaliknya, kita harus seimbang antara doa dan bekerja. Dan bahkan ada satu pepatah katakan bahwa ora et labora, jadi berdoa dan berusaha atau bekerja. Di sini penting sekali ada keseimbangan kita, bagaimana kita sudah bekerja keras, tetapi kita juga harus membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena sakit itu dapat saja terjadi dalam kehidupan kita. Masalah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi berbeda kalau kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyatakan kehidupan kita itu dengan takut akan Tuhan dan disertai dengan doa. Karena apa? Karena di dalam perjalanan kita penting sekali bahwa kita memerlukan Tuhan dalam sebab kehidupan kita, supaya ketika kita tahu bahwa tadi dikatakan bahwa jelas katakan kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, persembahan doa yang dihubungkan dengan korban bakaran atau mengesankan adanya kesatuan kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Nah, di mana kita satu dengan yang lain, apalagi kita hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin lebih akrab. Kalau kita dekat sama orang tua, akrab sama orang tua, rasanya gimana? Enak. Atau kalau kita dekat sama teman kita, akrab dengan teman kita atau sahabat kita, rasanya itu enak, senang, damai. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan, apakah kita merasakan seperti itu? Damai dan senang, bahagia, atau justru dengan banyaknya keluh kesah? Kita berdoa sama Tuhan, aduh malas, aras-arasan. Nah, ini yang jadi perenungan buat hidup kita. Apakah kita berdoa sama Tuhan itu seperti kita membangun hubungan dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat yang akrab, dekat, atau justru sebaliknya, kita merasa hubungan kita sama Tuhan dengan berdoa rasanya alas-alasan atau malas dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita perbaiki dan kita perenungkan supaya kita memperbaiki hidup kita dengan kehidupan seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Masalah itu bertubi-tubi datang, tetapi apakah kita membangun hubungan dekat sama Tuhan, atau justru pandemi ini membuat kita semakin jahat, membuat kita semakin lupa sama Tuhan. Jadi ada kedua kemungkinan, masalah itu menimpa kita justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya, ketika masalah datang justru kita menjauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan berkat sama Tuhan, mendapatkan berkat atau harapan tadi atau permintaan kita dikabulkan sama Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, atau justru kita lupa kepada Tuhan atau memuji atau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika kita diberkati, apakah kita mendekat, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, atau justru kita menjauh dari Tuhan. Nah, ini kan usahaku, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Atau justru kita malah justru seperti itu. Atau ketika kita punya masalah, justru kita semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya kita justru menjauh dari Tuhan. Nah, jangan biarkan berkat atau masalah itu membuat kita, tadi jelas katakan definisi doa, kita justru tidak memuji Tuhan. Kita cuma berharap, kita cuma meminta doa kita tanpa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi ada 3 definisi doa yang harus kita lakukan, baik harapan,
permintaan dan doa atau pujian itu harus kita naikkan bersama-sama supaya kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, satu renungan di poin ke A ini kita akan membacanya di Markus 11 ayat yang ke-25. Ini yang menjadi perenungan buat hidup kita tentang doa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu ada dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekali lagi, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu ada di dalam hatimu, atau sesuatu yang kamu simpan terhadap seseorang, terhadap orang lain, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kenapa? Karena seringkali kita berdoa, tadi jelas katakan ketika kita berdoa tentang harapan kita atau permintaan, seringkali kita tidak dijawab. Atau justru kita merasa apa saya yang salah berdoa ya, atau saya kenapa ya. Nah, ternyata ada kata kuncinya di mana doa kita didengar sama Tuhan. Jelas dikatakan di Markus 11 ayat 25, di situ dikatakan ampuni dulu kalau misalnya ada rasa kekecewaan atau kesalahan yang kita terhadap orang lain atau terhadap sesama kita, supaya itu tidak menjadi penghalang kita berdoa atau membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau misalnya kita membangun hubungan dengan Tuhan supaya akrab, tapi kalau kita menyimpan dendam, berarti omong kosong. Seperti halnya aku mengasihi kamu, aku mencintaimu, tetapi justru kita menyimpan rasa pahit kita kepada hidupnya atau kepada sesama. Kalau kita membenci sesama, sama halnya kita membenci ciptaan Tuhan. Atau kita kecewa sama sesama, berarti kita sebenarnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Ciptaan Tuhan. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa ketika kita membangun hubungan, tadi jelas katakan bahwa doa itu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mau berdoa, minta ampun dulu sama Tuhan. Nah, renungan pada hari ini Mr. kasih judul, kalau kita ingin diberkati, kita belajar untuk mengampuni. Nah, percayalah kepada Tuhan, itulah perkataan Yesus kepada Petrus. Kalau kalian membaca dari ayat ke-14 dari Markus 20 ayat ke-14, di situ jelas katakan bahwa seolah Petrus itu takjub melihat pohon ara yang jadi mati akibat kutukan Yesus. Pohon ara itu memang jadi kering sampai ke akar-akarnya. Ayat ke-20 ya, pasal 20. Di mana padahal sebelumnya Yesus hanya berkata bahwa pohon itu tidak akan berbuah lagi. Nah, tampaknya Yesus menginginkan jika pohon itu memang tidak berbuah, maka sebaiknya pohon itu tidak berdaun, juga supaya tidak mengelabui orang. Nah, pohon ara itu merupakan gambaran orang Yahudi yang tidak menghasilkan buah, atau gambaran kita yang tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita dengan Allah atau dengan Tuhan. Mereka memang masih melakukan ibadah, atau kita sering kali rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, tetapi itu hanya ritual saja atau aktivitas saja. Jadi bersifat seolah kosong, jadi seolah kering dan tak bermakna. Seolah kita rajin, tapi sebenarnya di dalam hati kita itu menyimpan rasa kesalahan atau orang lain, atau justru munafik ya, kelihatan biar dipandang orang baik, tapi justru kita menyimpan suatu kesalahan atau dosa dalam kehidupan kita. Nah, tadi jelas dikatakan di Markus 11 ayat 25, di situ jelas katakan bahwa minta ampun sama Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi kurangnya iman bukan halangan satu-satunya doa yang efektif atau doa yang dikabulkan Tuhan sama kita. Jadi orang percaya harus mengampuni sesama juga. Karena apa? Karena kesombongan atau kepahitan yang menyebabkan ketiadaan pengampunan dapat menghalangi doa kita juga kepada Tuhan. Bisa saja orang yang mengira bahwa tiada pengampunan merupakan ganjaran terhadap musuhnya. Jadi hati yang keras dan tidak mau mengampuni dapat lebih tinggi dari gunung dan dapat menghalangi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang sesama kita, itu yang akan menjadi penghalang buat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau justru mujizat itu terhalang karena kita tidak mau mengampuni. Karena jika kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Jika kita keras hati dan tidak mengampuni, maka patut dipertanyakan apakah kita telah menerima pengampunan dari Tuhan.
dan menghargai pengampunan itu. Kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib, harusnya kita juga harus mudah mengampuni, mudah mengasihi. Kalaupun toh disakiti, belajar kita terus mengampuni dan mengasihi, supaya berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini, di mana kita hari ini belajar pengertian doa dan kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dan poin A ini menjadi rema dalam hidup kita, supaya kita dapat menjadi terang, berbuah, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi, dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God bless.